Selasa tanggal 11 September tahun 2024. Rombongan yang terdiri Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, tim penggerak PKK, dan Puskesmas Kabupaten Kediri berkunjung ke Kalurahan Banyuraden untuk mengkaji bareng program penurunan angka kematian ibu dan angka kematian anak, bersama tim penggerak PKK Kalurahan Banyuraden. Rombongan diterima oleh pengurus tim penggerak PKK, Lurah, Carik Banyuraden, dan Bidan Desa Puskesmas Gamping 2. Dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian anak, tentu tidak lepas dari program Pokja PKK, Puskesmas, kader kesehatan, dan pemerintah Kalurahan. Dalam kunjungannya, rombongan dari Kabupaten Kediri mendapatkan pemaparan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Banyuraden. Dan sebagai gambaran, Pak, di Banyuraden itu hanya kecil, ada terdiri kaya penduduk, Pak. Ya, kaya penduduk, kalau potensial tidak ada, sehingga luas wilayahnya hanya 400 hektar. Kemudian ada 78 RT, 22 RW. Jadi untuk tingkat kepadatan ada 17.000 warga tercatat. Ya, yang tidak tercatat biasanya 2-3 kalinya. Karena ada 5 kampus, ada 5 perguruan tinggi di wilayah sini, sehingga muncul kafe-kafe di sepanjang jalan. Karena Pak mahasiswa biasanya belajar itu sering ngumpul di kafe itu sambil mengerjakan tugas. Kemudian apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu di Banyuraden adalah masalah kesehatan ibu anak. Kebetulan Banyuraden kemarin menjadi pilot project mewakili DIY juga dalam penilaian KIA kesehatan ibu anak. Namun demikian perjalanannya tidak karena bagus, karena berbagai kasus yang ada dengan kepadatan penduduk mesti masalahnya banyak. Artinya harus pintar-pintar bagaimana mengelola masyarakat SDM biar sehat, biar kreatif. Tentu saja yang digarap adalah masyarakat atau SDM. Kami bermaksud belajar untuk bagaimana sih sebetulnya cara untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang ada di Kabupaten Sleman, khususnya belajar di Kalurahan Banyuraden ini. Ya, dengan adanya kami belajar ini tadi, kami akan mencoba untuk menerapkan di desa ataupun di kecamatan ataupun kabupaten yang ada di tempat kami. Nah, memang banyak kendala Pak Lurah terkait dengan itu. Antara lain adalah bagaimana atau pendampingan ibu hamilnya. Ya, di sini kan tentunya PKK juga punya peran penting ya. Ya, kita ingin menggali bagaimana, kemudian bagaimana ketaatan ibu hamil itu sendiri dalam rangka mungkin kunjungan ke ANC-nya, ke puskesmasnya, dan yang paling sulit mungkin minum obat tambah darah. Mungkin masalahnya sama ini ya. Ya, itu kami juga ingin menggali bagaimana mungkin ada trik-trik khusus untuk itu ya. Kemudian kalau boleh kami sedikit juga sampaikan bahwa di tempat kami Kabupaten Kediri itu ibu hamilnya sekitar 20.000, cukup tinggi ya. Nah, kami memang tahun kemarin ada kematian ibu sekitar 10.000 ya, 10. Kemudian bayinya sekitar 80. Jadi cukup tinggi di tempat kami. Semoga tahun ini bisa turun ya, sampai hari ini 5, sedangkan untuk bayi 43 ya. Baik Bu, kegiatan yang di peduli KIA di Kalurahan Banyuraden dengan inovasinya adalah Insan Cendekia, yaitu bincang santai cerdaskan ibu hamil dengan buku KIA. Ini berdasarkan kita mengambil tema ini karena ada dasarnya Bu, yaitu Sugeng Rawa Bu Bidan Desa, ye, monggo legah dulu. Nanti dibantu ye untuk
ini untuk melengkapi ya. Ya itu karena apa Bu? Kita memakai insan cendekia itu karena dari Kemenkes Jakarta nih Bu. Kemenkes itu Jakarta nih. Iya itu kemarin mempercayakan untuk mencetak buku KIA-nya di Kabupaten Sleman, khususnya Dinas Kesehatan. Tepuk tangan karena ini hebat Bu. Akhirnya diloncengkannya di Puskesmas Gamping 2 yang menggunakan buku KIA tersebut adalah di wilayah Kelurahan Banyuraden. Maka kita mengambil tema dengan tadi buku KIA itu insan cendekia tersebut. Kegiatan insan cendekia ada apa saja, yaitu Bu, pendataan dengan buku KIA sesuai dengan peraturan Bupati nomor 15 tahun 2021. Lalu adanya edukasi ibu hamil oleh kader dan pemangku wilayah baik di RT RW maupun di Padukuhan. Lalu ibu hamil dan pendamping atau suami siaga di wilayah Kelurahan Banyuraden mengikuti kelas ibu hamil. Ini diharapkan apa Bu? Semua kader itu sudah terjun ke masyarakat di wilayahnya masing-masing Bu, untuk mempersiapkan bukan mempersiapkan istilahnya, kalau di wilayah kita di RT atau RW di wilayah itu ada yang hamil gage-gage atau buru-buru didata atau didatangi, harus segera periksa ke puskesmas. Lalu penyiapan calon pendonor darah untuk semua ibu hamil. Nah, untuk Kelurahan Banyuraden karena mendapatkan pilot project peduli KIA, kami juga dengan gerakan Sayang Ibu ini untuk mengadakan donor darah. Biasanya 1 tahun hanya 1 kali Pak, tetapi Bapak dan Ibu karena adanya kejadian tersebut itu akhirnya kita 2 kali dalam 1 tahun, dan insya Allah yang besok kedua bulan November insya Allah dilaksanakan bulan November. Yang pertama sudah di bulan April kemarin, sudah kita laksanakan. Nah, tujuannya apa Bu? Untuk pendonor darah ini untuk menyiapkan pendonor bagi ibu-ibu nanti yang memiliki istilahnya resiko tinggi tentang kelahirannya. Jadi nanti dari ibu-ibu kader sudah mengondisikan bagaimana biar ibu-ibu nanti misalnya ada ini kekurangan darah, misalnya posisi darurat atau kegawat daruratan itu sudah punya calon pendonor darah, di mana nanti setiap ibu yang hamil tersebut diberikan data nomor telepon, golongan darah dan nama juga nanti biar bisa dihubungi. Jadi setiap ibu yang hamil di wilayah Kelurahan Banyuraden nanti sudah punya catatan Bu, Bapak, bahwa di situ nanti saya ada pendonornya si A, si B. Nanti dengan nomor telepon sekian dan sekian gitu, dan di situ pun harus ada siap ambulan desa.
Thank you.